wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Chandra selaku moderator dan Bu Titik teman saya jadi narasumber di forum kali ini. Jadi tadi Bu Titik sempat minta maaf soal seremoni. Tidak apa-apa Bu, karena saya datang ke sini diskusi, tidak seremoni. Jadi yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, forum konsultasi publik ini baru pertama dilakukan di tahun 2024 dan baru pertama juga audiennya adalah para guru. Biasanya itu teman-teman Civitas Akademi, teman-teman universitas. Jadi benar seperti yang disampaikan Mas Chandra tadi, artinya pada waktu itu memang Bapak Ibu hadir di MPR dan saya rasa diskusinya tidak selesai waktu itu ya Mas Chandra, sehingga saya punya janji untuk mengunjungi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu menuntaskan yang belum selesai. Artinya beberapa hal yang perlu didiskusikan bisa dilanjutkan. Artinya soal kelembagaan, soal ketatanegaraan boleh-boleh saja nanti disampaikan dalam bentuk aspirasi maupun tanya jawab. Meskipun kita harus ketahui bahwa tujuan utama FKP pada hari ini memang untuk mendapatkan saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah bahwa FKP ini audiennya adalah masyarakat yang pernah datang ke MPR. Nah, pada saat datang ke MPR itu pasti banyak catatan plus maupun minusnya. Nah, yang minus-minus ini boleh diungkapkan, disampaikan ke kami, misalnya ini makannya kok nggak ada tempat tapi di pelataran misalnya, atau jalannya terlalu jauh itu dari depan ke sampai ke, dan macam-macam yang nanti bisa disampaikan. Dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan ide-ide program yang mungkin bermanfaat buat kalangan guru maupun siswa. Karena ini baru pertama, insya Allah akan saya kembangkan di MPR. Artinya beberapa program yang bisa menyentuh dunia pendidikan, begitu. Karena kalau ini hanya berhenti sampai di sini ya hanya di tataran notulensi saja. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke Humas. Sebelum ke materi mungkin ada beberapa catatan juga Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di MPR itu yang bisa menyentuh pendidikan atau sekolah gitu, kegiatan itu tidak hanya di Biro Humas. Bapak Ibu mungkin kenal dengan sosialisasi MPR. Anggota Dewan memberikan sosialisasi 4 pilar. Ini gimana caranya? Itu bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyampaikan ke sekretariat Biro Persidangan dan Sosialisasi. Itu di Gedung Nusantara 3 lantai 9. Itu bisa bersurat di sana, misalnya
Bapak Ibu ingin mendapatkan sosialisasi dari Badan Sosialisasi. Ini saya buka unit selain humas biar jadi catatan. Kemudian pasti banyak sekali Bapak Ibu yang dalam berkegiatan itu menginginkan semacam diskusi ilmiah, seminar, penelitian bahkan. Itu bisa menghubungi sekretariat Badan Pengkajian MPR. Itu di Gedung Barana Graha lantai 3 Jalan Gatot Subroto Kafling 6 Jakarta. Nah, soal respon itu macam-macam karena surat itu numpuk gitu. Apa mereka seresponsif humas atau tidak dicoba saja, tidak ada salahnya. Jadi itu beberapa kegiatan yang mungkin nanti bisa dicoba diekspor oleh teman-teman MGMP, PKN khususnya karena ketatanegaraan. Nah, apakah mata pelajarannya hanya musyawarah guru? Enggak juga, bisa sejarah juga, bisa mata pelajaran apapun. Apakah mata pelajaran matematika enggak boleh berdiskusi soal ketatanegaraan? Boleh saja. Ini karena kebetulan saja yang datang ke saya waktu itu teman-teman dari PPKN. Kalau yang datang pertama dari matematika mungkin ini judulnya juga matematika. Karena saya lebih ke sebenarnya kunjungan balasan. Artinya karena sudah ditunjuk jadi sahabat kebangsaan, silaturahminya itu bisa berlanjut begitu. Bahkan ke depan bisa saja nanti Bapak Ibu mengusulkan, Pak, mau MOU dengan Humas MPR. Bisa kita tidak lanjuti juga ya Mbak Revi ya, bikin MOU gitu. Misalnya boleh magang nggak ke sana Pak untuk siswa kami dan seterusnya. Itu untuk FKP. Kemudian di setiap berkegiatan di daerah saya memang diwajibkan untuk memberikan sedikit tentang kelembagaan MPR Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun Bapak Ibu mungkin sudah tahu MPR itu seperti apa, saya tetap memberikan sekilas tentang MPR. Jadi MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, jumlahnya sudah tahu 711, 575 dan 136 dari DPD, yang tentu saja hasil pemilu yang kemarin merubah jumlahnya, nanti boleh tanya jawab di situ. Intinya adalah MPR itu punya kewenangan dan punya tugas. Nah, ini yang kadang kita susah membedakannya. Tidak hanya siswa, tapi kadang Bapak Ibu guru juga mencampur adukan antara kewenangan dan tugas. Sebenarnya sederhana saja, kalau kewenangan MPR itu adanya di UUD 45 udah titik. Selain di UUD 45 itu bukan wewenang. Kalau ada di UUD 45 yang berkaitan dengan MPR itu wewenang. Dan dilaksanakannya di mana Pak Hendro? Di gedung hijau itu Bapak Ibu. Kalau dilaksanakannya di gedung hijau itu berarti wewenang MPR. Tapi kalau di luar gedung itu bukan wewenang. Yang pertama Bapak Ibu, merubah dan menetapkan UUD undang-undang dasar. Nah, itu di gedung hijau, nggak bisa nggak di gedung hijau. Harus gedung paripurna. Terus yang kedua, melantik dan menetapkan memberhentikan presiden presiden dan wakil presiden. Itu di gedung hijau. itu wewenang. Siapa lagi? Memberhentikan presiden. Nah, jadi berhentinya harus di gedung hijau itu. Lantiknya juga di situ. Itu wewenang. Ini biar siswa juga mudah mencerna. Kemudian kalau tugas kewajiban yang dilaksanakan MPR di luar UUD 45 adanya di Undang MD 3. Itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memasyarakatkan
ketetapan MPR. Kedua, memasyarakatkan 4 pilar MPR apa saja? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar. Cara nyingkatnya PBNU. Ya. Terus tugas ketiganya mengkaji sistem ketatanegaraan. Saya 12 tahun di situ. Tugasnya ngaji terus. Insya Allah masuk surga. Itu kenapa orang tertarik untuk menjadi anggota dewan? Kenapa tuh? Tugasnya mengkaji. Mengkaji itu tidak ada habisnya, Pak. Dan karena ini tugas, melaksanakannya bukan di gedung hijau. Berarti bisa di mana, Pak? Ruang. Palembang boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Saya mengkaji di Amerika boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting nggak di gedung hijau. Jadi yang menarik sebenarnya wewenang apa tugas, Pak? Tugas. Saya tugas, Pak. Saya tertarik di sana juga karena tugas. Waktu tugas belum ada itu prihatin banget. Saya pengen pulang ke Jogja itu. Dulu mendekati 98 saya demo minta MPR wewenangnya dipangkas. Wewenangnya terlalu banyak. Bikin GBHN dan seterusnya. Pas wewenangnya dipangkas saya malah masuk MPR, Pak. Kos diselipi, tidak ada duit. Nunggu 5 tahun sekali presiden dilantik, itu baru dapat duit. Wewenang berikutnya memberhentikan presiden ini nggak pernah diberhenti. Iya, gitu. Akhirnya nunggu UUD 45 di amandemen, nggak di amandemen juga. Akhirnya anak-anak hukum kreatif, Pak, bikin undang-undang MD3 yang salah satu isinya adalah tugas MPR. Nah, disitulah baru Dapat duit. matahari bersinar. Itu dulu kita sosialisasi UUD 45 itu keliling Indonesia, Pak. Provinsinya masih 34. Pak, provinsi udah habis, ya kabupaten saya bilang. Kabupaten piro jumlahnya 400 lebih, Pak. Udah pernah pulang. Ketemu istri di bandara itu cuma tuker baju ganti. Wah. Ini koper baru, koper lama dibawa. Suatu saat capek saya nggak pulanglah saya. Sampai rumah di gerbang ketok-ketok. Ada anak kecil umur 2 tahun anak saya. Lari nyamperin saya, wah saya mau nangis itu. Lu kok balik lagi? Bu, ada tamu katanya. Nah, jadi yang menarik itu di tugas, Bapak Ibu. Tugas ini jadi unlimited saat selesainya kapan. Nek ngelantik jelas habis ngelantik bayaran pulang, nunggu ngelantik 5 tahun lagi gitu, Pak. Nek tugasnya ngaji itu ngaji terus, Pak. Jadi Bapak Ibu ini yang masih ingin mengembangkan sekolahnya S2, S3 datang ke MPR. Itu jurnal kajiannya banyak sekali, Bapak Ibu. Misalnya saya mengkaji tentang GBHN. Tahu Bu GBHN, Bu? Ini kalau saya tanya 10 orang, 10 pendapat, Pak. 10 pendapat itu bisa didiskusikan di 10 kota juga. Iya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju pasti soal GBHN. Yang setuju ada benarnya, nggak setuju juga ada benarnya. Yang setuju bilang bahwa lah masa iya Pak pembangunan kok dasarnya cuman visi misi presiden ganti ininya ganti. Itu yang setuju lahirnya GBHN. Yang nggak setuju sama benernya. Alah kalau GBHN lahir MPR jadi lembaga tertinggi lagi nanti bisa dimanfaatkan. Bisa dengan gampangnya ngelengserin
presiden. Nah ini nanti diskusi boleh terkait kelembagaan. Saya nggak mau lama-lama terkait kelembagaan. Yang penting kewajiban untuk menyampaikan bagaimana MPR, wewenang dan tugasnya saya sampaikan. Kemudian yang menarik adalah terkait sidang. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Berarti besok Gibran itu dilantiknya di IKN. IKN masih alas Pak, masih hutan. Piye itu? Nek dilantik di Gedung Ijo sekarang, ibu kotanya harus pindah. Nggak sah. Tapi mau nggak Pak Jokowi Gibran itu dilantik di hutan? Jadi kemarin kita ngobrol sama istana Pak, solusinya adalah dengan hybrid. Jadi saya di IKN, anggota yang lain di Gedung Ijo itu pakai Zoom. Yang penting ada keterwakilan yang di IKN itu loh Pak. Nanti sebut kalau diskusi itu. Itu untuk ketatanegaraan. Yang saya harapkan di sini adalah muncul saran-saran yang nanti Mas Chandra bisa rumuskan menjadi rekomendasi Mas Chandra. Saya pengen teman-teman MGLP DPKN Kota Depok itu punya rekomendasi untuk MPR yang bisa saya tindak lanjuti. Saya dulu pernah acara FKP seperti ini Bapak Ibu sekalian terkait media sosial MPR. Media sosial tahu ya Bu ya? Ada YouTube, ada Instagram dan seterusnya. Itu ada rekomendasi dari teman-teman dari mana? Cirebon ya. Rekomendasinya ada. Pusing kan saya. Tapi itu rekomendasi harus dilaksanakan. Misalnya mau ngomong Pancasila, silanya aja 5. Baru nyebut sila kedua udah skip pasti kan. Yang PR ngapain joget-joget gitu kan. Tapi karena itu rekomendasi, akhirnya saya tindak lanjuti dan membentuk TikTok. Rupanya ketakutan saya tidak terbukti Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan ke anak-anak muda. Saya serahkan ke anak-anak magang, anak-anak kuliah. Jabotabek magang di MPR, saya suruh bikin konten. Ternyata bagus Bu. Dia bercerita tentang tugas MPR, itu banyak yang nggak skip. Ada yang pertanyaan, siapa ketua MPR? Puan Maharani, malah nggak di skip tuh, ditunggu kebodohan berikutnya apa. Jadi yang kenal MPR ternyata sedikit loh Bu. Padahal saya udah ngabisin souvenir berapa juta loh. Biar kenal MPR aja susah loh Pak. Pak Bambang Susatyo gitu aja susah loh nyebut itu. Siapa ketua MPR? Banyak banget jawabannya Puan Maharani. Nah itu mungkin nanti ada kiat-kiat dari Bapak Ibu saran atau apa gitu. Di Bali saya juga dapat rekomendasi tentang duta MPR yang bisa diwakili siswa SMA, mahasiswa-mahasiswi. Nanti diajak keliling untuk sosialisasi tugas dan peran MPR. Itu bagus juga, sedang kami jajaki. Karena beberapa rekomendasi memang harus berbanding lurus dengan penyediaan anggaran. Ada program-program yang sebenarnya secara anggaran tidak terlalu besar bisa disampaikan itu. Ada juga kemarin rekomendasinya kegiatan seperti ini nih nggak cuma melulu nggak berantem kok. Serius. Anak-anak SMA jadi paham bener. Nanti setelah saya lulus sekolah itu pasnya di fakultas apa saja, itu dijelasin nama teman-teman mahasiswa yang ada, kemudian dosen yang ada juga. Dosen, Bapak Ibu dosen kadang bikin saya pusing. Pengennya penelitian yang duitnya MM-an gitu ya nggak tak dengerin ya, susah. Kalau Bapak Ibu guru SMP, SMA, SD itu tuh kan simple sebenarnya. Ini biar kurikulum itu beres gimana, biar budi pekerti itu masuk lagi bagaimana. Itu tuh
lebih simpel, jadi kita bisa ke komisi 10 misalnya. Tapi ya itu FKP sebelumnya. Saya harap FKP kali ini GMP Sekota Depok bisa memberikan saran masukan dan mengkerucut 1-3 rekomendasi Mas Chandra untuk kami bawa pulang ke Jakarta, kami tindak lanjuti. Dan Bapak Ibu, saya harap tahun ini hadir lagi ke MPR, boleh juga siswinya boleh digabung, nggak harus guru-guru semua, dan nggak harus PPKN semua juga, yang mata pelajaran lain biar saya juga kenal. Mungkin sementara itu kita perbanyak dieksplor, ditanya jawab dan masukan. Mungkin Mas Chandra, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Luar biasa, paparan yang pertama cukup memberikan Hendro kita Sutomo, sedikit pencerahan bahwasannya SHMM. kehadiran Terima kasih kehadiran Humas Bapak MPR pada kali ini ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu Hendro ke Sutomo. depan Terima tentang kasih. Salam bagaimana MPR dapat pendidikan terus melayani dan MPR bekerja dengan RI. masyarakat. Untuk itu kita lanjutkan paparan